Indonesia memiliki berbagai cerita unik yang muncul dari keberagaman budaya dan tradisi masyarakatnya. Salah satu cerita unik ini datang dari sebuah kampung di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Kampung yang berada di tengah-tengah hijaunya hamparan sawah ini memiliki nama Kampung Salapan. Tentu ada alasan tersendiri kenapa kampung ini dijuluki sebagai Kampung Salapan. Jika dilihat dari arti katanya, Kampung Salapan ini berarti Kampung Sembilan. Jelas, penamaan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab di kampung ini hanya terdiri dari 9 kepala keluarga dan 9 rumah. Tradisi ini tetap bertahan sebab masyarakat sekitar percaya jika mereka melanggar aturan ini, maka Kampung Salapan akan mengalami musibah. Meski tak ada aturan tertulis mengenai larangan untuk menambah jumlah rumah atau kepala keluarga, penduduk Kampung Salapan tetap percaya dan tak berani melanggarnya. Hingga kini, jumlah kepala keluarganya pun tetap terjaga berjumlah 9. Konon, pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang membangun rumah ke-10 di kampung ini. Percaya atau tidak, keluarga tersebut meninggal secara tidak wajar dan hanya menyisakan rumah kosong yang hingga kini tak ditempati. Ada saja cerita yang membenarkan mitos tersebut. Tak hanya keluarga yang meninggal, konon ada juga keluarga yang sakit-sakitan atau bercerai yang membuat keluarga tersebut harus pergi meninggalkan Kampung Salapan. Uniknya, jumlah dari keluarga ini akan kembali lagi menjadi 9 keluarga. Dari kejadian inilah, masyarakat Kampung Salapan meyakini bahwa keluarga di Kampung Salapan akan selalu berjumlah 9. Menurut data kependudukan Kabupaten Karawang, jumlah penduduk di Kampung Salapan berjumlah 27 orang. Kebetulan atau tidak, jika dijumlahkan antara 2 dan 7, maka akan berjumlah 9. Jumlah 27 ini juga terdiri dari 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Lagi-lagi, jika jumlah ini kita jumlahkan, maka akan berjumlah 9 juga. Muncullah pertanyaan, kenapa kampung ini selalu berjumlah 9? Dan bagaimana asal-usul angka 9 di kampung ini? Di sini menganggap dengan filosofi angka 9 itu makna kalau bicara kasta itu yang tertinggi, 9 ya. Seperti contoh kita juga pernah mengenal Wali Songo, Wali 9. Nah di sini 9 melambangkan juga kewibawaan. Wibawa dalam arti apa? Karena penduduk di sini masih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dengan adanya tadi seperti pernah disampaikan Bapak Kepala Desa Gempol tadi, itu di sini masih rajin dan selalu melaksanakan disiplin warisan nenek moyang dengan adanya melekan tadi. Bahasa di sini adalah melekan, ngebumbang. Itu terus ditingkatkan. Karakter dan bentuk bangunan rumah di Kampung Salapan hampir sama, yaitu berbentuk persegi panjang yang terdiri dari ruang tamu dan keluarga yang memanjang ke belakang. Setiap rumah di Kampung Salapan memiliki goah. Goah merupakan ruang tempat menyimpan makanan seperti beras, gula, hasil kebun, dan sebagainya. Biasanya, setiap warga juga akan menyediakan sesaji di dalam goah setiap malam Jumat sebagai bentuk syukur pada nenek moyang mereka. Uniknya, setiap pemilik rumah selalu menggantungkan 9 tangkai padi di atas pintu rumahnya. Mereka menggantungnya setelah panen padi sebagai rasa syukur akan hasil panen, serta jumlah kepala keluarga yang tetap terjaga, tak kurang dan tak lebih dari 9. Masyarakat Kampung Salapan juga masih menganut adat istiadat di kehidupan sehari-hari. Adat istiadat ini antara lain adalah upacara ngabungbang atau melekan dan upacara mipit atau nyalin.
Upacara atau ritual ngabungbang atau melekan adalah kegiatan ritual warga Kampung Salapan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di tempat terbuka dan diisi dengan diskusi antar warga atau memberikan petuah-petuah dari tokoh masyarakat Kampung Salapan kepada warganya. Waktu ritual ini dilakukan pada malam Sabtu dan dilakukan semalam suntuk dengan tidak tidur semalaman. Menurut penuturan warga sekitar, suatu malam ketika masyarakat Kampung Salapan melaksanakan upacara ngabungbang, mereka melihat sebuah cahaya berwarna biru di atas langit. Tak hanya cahaya biru, ada kisah misterius lain yang terjadi tak kala upacara ngabungbang berlangsung. Pernah satu saat ketika ngabungbang di sini, ya mereka pernah mendengar suara harimau. Padahal kalau di sini kan nggak pernah ada yang memelihara harimau, ataupun nggak ada yang bawa harimau atau jauh daripada hutan. Sedangkan upacara nyalin merupakan rangkaian upacara ritual yang masih dilaksanakan sebagian kecil para petani Kampung Salapan. Asal kata nyalin sendiri berasal dari kata salin, yang artinya adalah mengganti. Upacara ini dilaksanakan ketika tanaman padi hendak dipanen dan akan diganti dengan tanaman baru. Upacara nyalin ini dilaksanakan selama 1 tahun sekali untuk memohon keberkahan kepada Tuhan dan berterima kasih atas rizki yang telah diberikan. Masyarakat Kampung Salapan juga memiliki pakaian adat yang mencirikan kekhasan mereka. Pakaian adat ini mirip seperti pakaian adat suku Baduy. Bedanya, jika pakaian adat Baduy berwarna hitam, pakaian adat Kampung Salapan berwarna biru tua. Pakaian adat ini hanya dikenakan ketika acara-acara tertentu seperti upacara ngabungbang atau upacara melekan. Dan khususnya ketika masyarakat Kampung Salapan hendak berpergian keluar kampung yang menjadi penanda bahwa mereka adalah warga Kampung Salapan. Bagi warga Kampung Salapan, warna biru ternyata memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka selalu mengenakan warna biru yang melambangkan mungkin itu tidak berlebihan kalau satu keturunan daripada darah biru katanya, ya. Biru adalah kewibawaan dan kesejahteraan. Di sekitar rumah-rumah persegi yang berjejer terdapat sebuah sumur yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Salapan. Sumur ini dijaga betul oleh penduduk Kampung Salapan karena selain secara umum airnya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, di sumur ini terdapat ikan gabus yang dikeramatkan. Menurut mitos, ikan gabus ini adalah karuhun atau nenek moyang Kampung Salapan. Oleh sebab itu, masyarakat Kampung Salapan tidak pernah berani untuk menangkap ikan ini. Percaya atau tidak, atau sebuah kebetulan belaka, di tubuh ikan gabus ini ada tanda-tanda atau titik-titik yang kalau dihitung berjumlah 9. Selain sumur yang dianggap keramat oleh masyarakat Kampung Salapan, Pak Ade, pemerhati budaya Kabupaten Karawang juga menuturkan ada benda-benda yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Salapan. Benda ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka berupa pusaka-pusaka kuno seperti keris dan gada yang didapatkan usai upacara ngabungbang yang rutin mereka lakukan. Dan pemirsa, itulah kisah tentang Kampung Salapan, sebuah kampung unik yang hingga kini masih melestarikan adat serta kepercayaan mereka. Keunikan kampung ini menambah nilai kekayaan budaya serta tradisi tanah air yang beraneka ragam. Gubernur wanita di Jepang terpaksa memberikan wewenangnya kepada pria karena dilarang masuk gelanggang sumo. Saksikan 7 lokasi wisata terlarang bagi wanita sesaat lagi hanya di On The Spot.